Hey ho pup gengs! Kasih sayang tak hanya ada di dunia manusia saja. Di dunia binatang juga ada yang namanya kasih sayang. Kasih sayang di dunia binatang juga beragam. Salah satunya kasih sayang induk kepada anak-anaknya. Selama masih dalam tahap telur dan setelah menetas atau melahirkan, hewan betina akan sangat melindungi anak-anaknya. Mereka bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi anak-anaknya. Penasaran? Yuk disimak! Ketika induk tawon permata siap untuk bertelur, dia memulai perjuangan yang cukup berbahaya. Ia memburu seekor kecoa, menyengatnya di dua tempat khusus yang pada dasarnya membuat serangga tak berdaya menjadi zombie. Duh, kok ngeri ya? Tawon permata memperbudak kecoa selama serangan dimulai dengan gerakan mencoba menangkap leher kecoa. Ketika berhasil, tawon permata betina menyengat kecoa 2 kali. Sengatan pertama untuk melumpuhkan kaki. Setelah kemampuan bergerak hilang, tawon permata pun memberikan sengatan kedua. Pada sengatan yang kedua itu membuat kecoa bersikap jinak, bahkan setelah kaki mereka dapat digerakkan kembali. Namun mereka tidak melawan ketika dituntun ke sarang tawon permata. Ketika telur menetas menjadi larva, kemudian mulai membuat lubang ke dalam perut kecoa hidup, memakan semua organ dalam kecoa. Beberapa minggu kemudian, seekor tawon dewasa yang telah siap berburu muncul dari perut kecoa. Seperti adegan film saat alien keluar dari perut korbannya ya. Kalian tahu nggak, kalau ternyata nih, bayi gajah termasuk bayi yang terbesar di bumi loh. Tidak ada hewan di alam liar yang berani mengganggu anak gajah. Bahkan kawanan singa yang terkenal buas akan berpikir ribuan kali jika mereka akan menyerang seekor anak gajah. Pasalnya, induk gajah dikenal sebagai induk hewan yang terlalu protektif terhadap anak-anaknya. Dalam dunia fauna, gajah digambarkan oleh banyak ahli satwa sebagai induk yang sempurna. Artinya, ia dapat benar-benar menjadi ibu yang tangguh bagi anaknya. Tak tanggung-tanggung, induk gajah akan merawat dan melindungi anaknya selama 5 hingga 6 tahun. Induk gajah juga dapat menjadi pemimpin dan pengajar yang baik bagi anak-anaknya. Tentunya itu membutuhkan perjuangan luar biasa dari induk gajah. Oh iya, ada kebiasaan unik nih dari kelompok gajah. Ketika salah satu di antara mereka ada yang melahirkan, begitu dilahirkan, gajah yang lain akan sukarela membantu induk gajah dalam merawat anaknya. Induk gajah pun akan selalu memastikan anaknya dalam keadaan baik-baik. Duh, jadi terharu. Dari tawon permata, kita beralih ke hewan dingin, beruang kutub. Biasanya calon ibu beruang kutub ditinggalkan pasangannya segera setelah kawin. Beruang kutub betina terpaksa berurusan dengan kehamilannya yang sulit sendirian. Setelah mengetahui hamil, ia perlu makan makanan yang cukup untuk mendapatkan setidaknya 200 kg dan seringkali lebih dari 2 kali lipat berat tubuhnya. Nah, jika beruang kutub tidak menemukan cukup makanan, tubuhnya akan mengaborsi janinnya. Setelah berat badan yang diperlukan diperoleh, beruang betina akan menggali sarang untuk bersalin, paling sering di gundukan salju, di mana ia memasuki keadaan tidak aktif, mirip dengan hibernasi. Selama 2 bulan ke depan, calon ibu tidak makan makanan. Dan yang paling menarik, ia tidur saat melahirkan bayinya loh. Bayi beruang kutub lahir dalam keadaan buta dan tak bergigi. Hidup dengan ibu mereka selama 2 tahun, belajar keterampilan bertahan hidup. Sang ibu sangat agresif dalam melindungi anaknya dan gak menerima bantuan apapun dari ayah si bayi. Wah, ini sih Wonder Woman ya. Siapa nih yang masa kecilnya suka mainin anak ayam? Berarti kalian pernah dong ya diuber-uber atau dipatok sama induknya. Tentunya ini salah satu cara induk ayam yang sangat protektif dalam melindungi anaknya. Induk ayam juga melakukan perjuangan yang luar biasa hingga proses pembentukan telur. Seperti yang kita ketahui bahwa kalsium karbonat dalam jumlah yang banyak dibutuhkan dalam proses pembuatan telur. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, induk ayam akan melarutkan tulangnya sendiri untuk membuat cangkang telur.
Karena perjuangan tersebut, mungkin itu yang membuat induk ayam setiap kali melahirkan telurnya, ributnya minta ampun. Kalau kata orang nih, setelah menikah dan hamil, berat badan kita akan bertambah karena nafsu makan yang cukup tinggi. Ternyata perkataan itu benar adanya yang terjadi pada induk gajah laut. Gajah laut betina akan menghabiskan waktunya dengan makan dan makan. Setelah dia kawin, yang dibutuhkan adalah 11 bulan untuk menambah lemak tubuhnya sebanyak mungkin yang dia sanggupi. Hal ini terjadi karena induk gajah laut akan terus menyusui anaknya setelah lahir selama 3 hingga 5 minggu berikutnya. Nah, saat masa-masa kelahiran, bayi gajah laut beratnya sekitar 40 kg. Sementara berat badan bayi akan bertambah 3 kali lipat dari sebelumnya. Sementara yang terjadi pada induknya, mereka harus mengalami penurunan berat badan kurang lebih sepertiga dari berat badan sebelumnya. Mereka benar-benar menjalani kesulitannya sendiri untuk memastikan kesehatan dan kekuatan anaknya yang masih kecil. Kalau gajah laut harus menghabiskan waktunya dengan makan ketika mengandung, maka ikan nila akan berpuasa ketika mengerami telur-telurnya. Hal ini karena ikan nila tergolong dalam hewan mouth breather atau mengerami telurnya di dalam mulut, di mana induk ikan nila akan memasukkan telur-telurnya yang telah dibuahi ke dalam mulut untuk dierami hingga menetas. Nah, pada saat itu juga induk betina tidak akan memperoleh asupan makanan selama proses pengeraman telur berlangsung. Tujuan memasukkan telurnya ke dalam mulut adalah untuk menghindari telurnya dari serangan predator. Nah, setelah menetas, barulah induk ikan nila akan mengeluarkan anak-anaknya dari dalam mulut. Tapi kalau bahaya mengancam anaknya, induk ikan nila akan memasukkan kembali anaknya ke dalam mulut. Tuh, saking sayangnya, mereka rela nggak makan demi keselamatan anak-anaknya. Sementara bagi induk orang utan, primata yang pintar untuk menggunakan kemampuan berpikir yang luar biasa. Mereka akan membangun sarang mereka pada malam hari di tempat-tempat yang tinggi. Pada bulan pertama di awal kelahiran, sang anak tidak akan pernah lepas dari induknya. Sang anak akan terus dekat dengan induknya dan melakukan kontak fisik dengan induknya. Hal yang menarik adalah sang induk primata ini akan menyusui anaknya hingga berusia 5 tahun atau lebih, yang membuat mereka ketergantungan lebih lama. Dalam masa itu, sang induk akan mengajari anak mereka segala sesuatu tentang hidup di hutan, seperti cara bertahan hidup dan beradaptasi pada lingkungan. Super mom sekali ya. Meski hampir sama besar, namun hewan yang satu ini terkesan lucu, berbulu, menggemaskan, dan juga pemalas. Itulah panda. Hewan khas asal Tiongkok yang termasuk dalam keluarga beruang dan telah menjadi maskot negara itu selama bertahun-tahun. Hewan mamalia ini dikenal sangat malas, bahkan untuk kawin saja sangat sulit. Meski demikian, ketika sudah melahirkan anaknya, seekor induk panda bisa berubah 180 derajat menjadi sangat rajin. Induk panda akan merawat dan menjaga anaknya dengan serius. Saking sulitnya dipisahkan, bahkan petugas kesehatan yang berniat memeriksa kondisi bayinya perlu usaha ekstra keras untuk memisahkan bayi panda dari induknya. Jadi gemes deh. Gimana nih? Unik-unik kan cara hewan tadi melindungi anaknya? Nah, buat kalian yang punya informasi lain tentang cara unik hewan melindungi anaknya, jangan lupa komen di bawah ya.